Hai para Interisti, selamat datang di channel Interist. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya ya. Berita pertama datang dari kiper Inter Milan, Josep Martinez. Ia terlibat dalam kecelakaan mobil tragis dalam perjalanan menuju ke Appiano Gentile untuk sesi latihan hari itu. Dilaporkan ia menabrak dan menewaskan seorang lansia yang bernama Paolo Saibene yang sedang menggunakan kursi roda listrik. Menurut La Repubblica, seorang pria berusia 81 tahun meninggal di tempat meskipun telah mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan itu terjadi di Via Bergamo di Venegro, Provinsi Como, dekat pusat latihan Nerazzurri dan menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat setempat dan dunia sepak bola. Seperti yang dijelaskan dalam rekonstruksi awal insiden, korban, seorang pria berusia 81 tahun, mungkin mengalami masalah kesehatan. Sayangnya, ia masuk ke jalur lalu lintas tempat Martinez sedang mengemudikan mobilnya. Lantas, pria Spanyol itu segera keluar dari kendaraannya untuk memeriksa korban dan menawarkan bantuan. Sementara itu, tim penyelamat helikopter, ambulans, dan polisi tiba di lokasi dengan cepat. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka hanya bisa menyatakan korban meninggal di tempat. Martinez tidak terluka tetapi mengalami syok berat. Petugas dari perusahaan Lomazza di dekatnya tiba di tempat kejadian dan melakukan investigasi untuk merekonstruksi kecelakaan dan menentukan tanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Berdasarkan rekonstruksi awal kecelakaan, korban kemungkinan tiba-tiba berubah arah mungkin karena sakit. Akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Josep Martinez yang mengakibatkan korban jiwa yang tragis, membuat semua orang di lokasi kejadian terkejut. Sebagai tanda duka cita, Inter memutuskan untuk membatalkan konferensi pers Kifu yang telah dijadwalkan. Sementara tim berlatih secara reguler jelas tanpa Martinez, meskipun mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Martinez baru kembali ke rumahnya di Cerro Maggiore, di daerah Legnano, dan seorang psikolog klub telah menunggunya di sana. Tim yang dikoordinasi oleh Dr. Lucia Bocchi telah mendampingi Josep dari jarak jauh sepanjang hari. Meskipun manajer tim, petugas keamanan, dan dokter tim masih mendampingi sang pemain, dukungan psikologis akan sangat penting. Terutama karena Martinez kesulitan untuk berbicara tentang apa yang telah terjadi. Pemain Spanyol ini yang memasuki musim keduanya di Appiano adalah pria yang sangat pendiam. Ia digambarkan sebagai sosok yang introvert dan sensitif dan telah menjalin ikatan erat terutama dengan rekan-rekan kipernya di Gennaro dan Sommer. Ini adalah musim terobosannya di mana ia secara bertahap menemukan konsistensi untuk mempersiapkan pengganti pemain Swiss tersebut di masa mendatang. Sejauh ini, ia telah tampil 2 kali berturut-turut antara pertandingan kandang melawan Sassuolo dan pertandingan melawan Cagliari, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum ia kembali ke susunan pemain inti. Ia baru akan kembali berlatih minggu depan, tetapi kemarin ia menerima pesan dan panggilan telepon dari semua rekan timnya, pelatih Kifu, dan petinggi klub. Josep pun langsung menutup akun Instagramnya untuk menenangkan diri. Bahkan dalam situasi paling tragis sekalipun, akun itu selalu menjadi sasaran orang-orang tidak bertanggung jawab. Inter kehilangan Mkhitaryan hingga bulan Desember. Gelandang Armenia ini menjalani tes medis setelah mengalami cedera saat pertandingan di Napoli. Henrikh Mkhitaryan menjalani tes klinis dan instrumental kemarin di Institut Humanitas di Rossano. Hasil tes menunjukkan adanya ketegangan pada otot semitendinosus paha kirinya. Kondisinya akan dievaluasi minggu depan. Henrikh Mkhitaryan tidak akan tersedia untuk Christian Kifu dalam laga melawan Fiorentina pada Kamis mendatang. Ia juga kemungkinan akan absen selama sekitar 1 bulan meninggalkan Kifu dengan pilihan terbatas di lini tengah. Dengan absennya Mkhitaryan, maka kemungkinan Peter Suchik ataupun Piotr Zielinski akan mengambil alih posisinya. Pada pertandingan melawan Napoli di Stadion Maradona pada akhir pekan lalu, Zielinski tampil menggantikan gelandang Armenia tersebut, namun ia tidak terlalu memberikan dampak signifikan di tim. Oleh karena itu, Suchik kemungkinan akan mendapat kesempatan saat Fiorentina bertandang ke San Siro pada Kamis mendatang. Suchik yang terakhir kali menjadi starter dalam pertandingan Serie A pada September tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk menggantikan pemain berusia 36 tahun tersebut.
Henryk Mkhitaryan kemungkinan akan kembali bermain pada awal Desember. Ia akan absen setidaknya dalam 7 pertandingan, diantaranya 5 di Liga, yaitu melawan Fiorentina, Verona, Lazio, termasuk derby pada 23 November melawan Milan dan Pisa. Kemudian 2 pertandingan di Liga Champions, yaitu melawan Kairat dan Atletico Madrid. Ia kemungkinan baru akan kembali beraksi dalam pertandingan Coppa Italia melawan Venezia pada 3 Desember atau di Liga 3 hari kemudian melawan Como. Marcus Thuram berada dalam kondisi semakin membaik dan berlatih. Ia akan kembali ke dalam tim antara Jumat dan Sabtu. Sang striker akan menambah beban kerjanya dalam beberapa hari mendatang. Ia bahkan mungkin dimasukkan ke dalam skuad melawan Verona. Namun pendekatan berhati-hati tetap diperlukan. Meskipun situasi Mkhitaryan memprihatinkan, keadaan mulai tampak lebih baik bagi Marcus Thuram. Pemain Perancis itu menunjukkan adanya kemajuan yang lama ditunggu-tunggu dalam pemulihannya yang lambat dari cedera hamstring paha kiri yang membuatnya absen dari Inter Slavia Praha pada 30 September lalu. Thuram akhirnya kembali ke lapangan untuk pertama kalinya pada hari ketika 2 pemain lainnya yang cedera, Rafael Di Gennaro dan Matteo Darmian, diistirahatkan di Appiano. Selama 2 hari ke depan, Marcus akan meningkatkan beban kerjanya, berlatih secara individu, dan kemudian setelah pertandingan hari Kamis melawan Fiorentina di San Siro, ia dapat melakukan langkah teralih dalam pemulihannya, yaitu kembali ke tim. Langkah ini yang dijadwalkan pada hari Jumat atau Sabtu akan menjadi persiapan untuk kembalinya ke skuad. Tetapi itu sepenuhnya bergantung pada Kifu. Pelatih akan memutuskan apakah beberapa sesi latihan kekuatan penuh akan cukup baginya untuk berada di bangku cadangan saat di Verona, atau menunggu lagi 1 pekan untuk pertandingan Liga Champions melawan Kairat dan berikutnya di Serie A melawan Lazio. Wasit Simon Souza akan memimpin pertandingan Serie A antara Inter Milan dan Fiorentina pada pertengahan pekan ini, dan akan dibantu oleh asistennya yaitu Alessandro Costanzo dan Luca Passeri. Seperti yang dikonfirmasi oleh Liga Serie A melalui FC Internews, Davide Gersini akan bertugas sebagai wasit VAR untuk pertandingan tersebut dan akan dibantu oleh Daniele Civi. Wasit keempat, Francesco Forno, akan mengawasi pertandingan dan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh wasit di lapangan. Inter akan menghadapi Fiorentina dalam laga ke-9 Serie A pada pertengahan pekan ini. Memang Nerazzurri akan menjamu tim Tuscana yang sedang terpuruk di San Siro. Selain itu, Inter memasuki pertandingan ini dengan target membalas kekalahan 3-1 di Napoli pada akhir pekan lalu. Christian Cifu mengalami kekalahan pertamanya sejak kekalahan telak di derby di Italia melawan Juventus pada September. Bisa dikatakan bahwa kontroversi wasit menghancurkan musim Inter pada 2024-2025. Selain itu, Inter menjadi korban keputusan penalti yang mengerikan lainnya melawan Napoli pada akhir pekan lalu. Wasit Serie A Maurizio Mariani menjadi sorotan setelah beberapa keputusan kontroversial dalam pertandingan antara Napoli dan Inter Milan pada Sabtu lalu. Menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, Asosiasi Wasit Italia telah menangguhkan wasit berusia 43 tahun tersebut setelah pertandingan. Rekor 7 kemenangan beruntun Inter terhenti akhir pekan ini setelah Napoli meraih kemenangan mengejutkan 3-1 di Stadion Maradona. Namun, keputusan-keputusan meragukan Mariani mengaburkan kemenangan Antonio Conte atas mantan timnya. Maurizio Mariani membantu Napoli mencetak gol pembuka setelah menit ke-30 dengan mengirim Kevin De Bruyne ke titik penalti. Meskipun awalnya melambaikan tangan untuk melanjutkan permainan, wasit Serie A berpengalaman itu mengubah keputusannya setelah berkonsultasi dengan ruang VAR. Memang meskipun ada kontak yang minim antara Henryk Mkhitaryan dan Giovanni Di Lorenzo, ia memutuskan untuk memberikan penalti kepada Napoli. Selain itu, tinjauan VAR hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Sebelumnya dalam pertandingan, Marini menolak memberikan kartu kuning kepada Billy Gilmour atas tindakan cerobohnya terhadap Hakan Çalhanoğlu. Hal itu akan mengakibatkan pengusiran gelandang Skotlandia tersebut pada akhir babak pertama
ketika ia mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Denzel Dumfries. Oleh karena itu, Asosiasi Wasit Italia telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Marini dan asistennya, Daniele Bindoni. Memang Bindoni gagal melihat pelanggaran tangan yang jelas dari Alessandro Bongiorno, memaksa VAR untuk campur tangan sekali lagi.